Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat, Islam dan iman, dan salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kultum kali ini saya akan menafsirkan surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, yang artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan, penguasa waktu subuh. Dalam bahasa Arab, Al-Falaq berarti suatu yang terbelah atau terpisah. Yang dimaksud dengan Al-Falaq dalam ayat ini adalah waktu subuh, karena makna inilah yang pertama kali terdetik dalam benak orang saat mendengar kata Al-Falaq. Ia disebut demikian karena seolah-olah terbelah dari waktu malam. Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk berlindung atau isti'azah kepada Allah semata. Isti'azah termasuk ibadah, karenanya tidak boleh dilakukan kepada selain Allah. Dia yang mampu menghilangkan kegelapan yang pekat dari seluruh alam raya di waktu subuh, tentu mampu untuk melindungi para peminta perlindungan dari semua yang ditakutkan. Ayat 2, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang telah Dia ciptakan. Ayat yang pendek ini mengandung isti'azah dari kejahatan semua makhluk. Al-Hasan Al-Basri berkata, Jahannam dan iblis beserta keturunannya termasuk apa yang telah Dia ciptakan. Kejahatan diri kita sendiri juga termasuk di dalamnya. Bahkan ia yang pertama kali masuk dalam keumuman kata ini, sebagaimana dijelaskan Syekh Al-Utsaimin. Hanya Allah yang bisa memberikan perlindungan dari semua kejahatan, karena semua makhluk di bawah kekuasaannya. Setelah memohon perlindungan secara umum dari semua kejahatan, kita berlindung kepada Allah dari beberapa hal secara khusus pada ayat berikut, karena sering terjadi dan kejahatan berlebih yang ada padanya. Di samping itu, ketiga hal yang disebut khusus berikut ini juga merupakan hal yang samar-samar dan tidak tampak, sehingga lebih sulit dihindari. Amin syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah masuk dalam kegelapan. Kata ghazi berarti malam, berasal dari kata ghaza yang berarti kegelapan. Kata kerja wakaba mengandung makna masuk dan penuh, artinya sudah masuk dalam gelap gulita. Kita berlindung dari kejahatan malam secara khusus, karena kejahatan lebih banyak terjadi di malam hari. Banyak penjahat yang memilih melakukan aksinya di malam hari. Demikian pula arwah jahat dan binatang-binatang yang berbahaya. Di samping itu, menghindari bahaya juga lebih sulit dilakukan pada waktu malam. Amin syarrin naffasati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada tali ikatan. Para tukang sihir biasa membaca mantra dan campi-campi, kemudian mereka tiupkan pada tali-tali yang diikat. Inilah yang dimaksud dengan ruqyah syirik. Sihir adalah salah satu dosa dan kejahatan terbesar, karena di samping syirik ia juga samara dan bisa mencelakakan manusia di dunia dan di akhirat. Karenanya kita berlindung secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan ini. Penyebutan wanita tukang sihir dalam bentuk muannas feminin, yang dikarenakan jenis sihir ini yang paling banyak melakukannya adalah wanita. Dalam riwayat tentang sihir Labid bin Al-Asham yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW juga disebutkan bahwa puteri-puteri Labid yang menghembuskan tali-tali. Amin syarrin hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang dengki apabila ia dengki. Dengki atau hasad adalah membenci nikmat Allah atas orang lain dan menginginkan hilangnya nikmat itu darinya. Yang dimaksud dengan apabila ia dengki adalah jika ia menunjukkan kedengkian yang ada di hatinya, dan karenanya terbawa untuk membahayakan orang yang lain. Kondisi yang demikianlah yang membahayakan orang lain. Orang yang hasad akan menempuh cara yang bisa ditempuh untuk mewujudkan keinginannya. Hasad juga bisa menimbulkan mata jahat yang bisa membahayakan sasaran kedengkiannya. Pandangan mata dengki biasa mengakibatkan orang sakit, gila, bahkan meninggal. Barang yang dilihatnya juga bisa merusak atau tidak berfungsi. Karenanya kita pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan ini secara khusus. Ada juga orang yang dengki yang hanya menyimpan kedengkian
dalam hati sehingga ia sendiri gundah dan sakit hati, tapi tidak membahayakan orang lain. Sebagaimana dikatakan Umar bin Abdul Aziz, saya tidak melihat orang yang zalim yang lebih mirip dengan orang terzalimi daripada orang yang dengki. Jadi untuk melindungi diri dari semua kejahatan, kita harus menggantungkan hati kita dan berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, dan membiasakan diri membaca zikir yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini adalah salah satu wujud kesempurnaan agama Islam. Kejahatan begitu banyak pada zaman kita ini, sementara banyak umat Islam yang tidak tahu bagaimana cara melindungi diri darinya. Adapun yang sudah tahu, banyak yang lalai, dan yang membacanya banyak tidak menghayati. Semua ini adalah bentuk kekurangan dalam beragama. Andai umat Islam memahami dan mengamalkan dan menghayati sunnah ini, niscaya mereka terselamatkan dari berbagai kejahatan. Kesimpulan dari surah Al-Falaq, surat ini adalah surat yang utama dan dianjurkan dibaca setelah sholat, sebelum dan sesudah tidur, dalam zikir pagi dan sore, juga dalam ruqyah. Kita memohon perlindungan hanya kepada Allah dari semua kejahatan secara umum dan beberapa hal secara khusus, karena lebih sering terjadi, lebih samar, atau karena mengandung bahaya yang lebih mewaspadai kejahatan malam, tukang sihir dan pendengki. Sihir dan ain adalah perkara yang hakiki. Kesempurnaan agama Islam yang mengajarkan cara melindungi diri dari berbagai kejahatan. Kekurangan sebagian umat Islam adalah memahami dan mengamalkan dan menghayati ajaran agama Islam. Itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.